Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Daye. Jadi pagi ini kita sudah siap-siap untuk ngetrip lagi ke pesisir selatan. Dan kita akan mengunjungi tempat-tempat yang lebih mempesona dan lebih menarik lagi di sana. Nah, untuk itu buat teman-teman semua pantengin terus channel Mr. Daye, dan kami akan mempersembahkan hal-hal yang lebih wow lagi kepada kalian. Nah, sekarang kita sedang singgah di pom bensin sebentar untuk mengisi bahan bakar, karena memang untuk perjalanan ke sana itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita butuh persiapan yang lebih untuk menuju ke sana. Nah, untuk itu sekarang kita jalan menuju ke pesisir selatan. Let's go. Kalau untuk supir nanti aku kan jual 5 nak. Kalau untuk supir lagi nanti aku 7 nak. Lo mau jual itu? Mau nak? Sama juga mau makan. Supir berai, penumpang nyonya tapi barisan cepat yang aku itu loh dia. Nanti tanya dulu kan, awak dia nak tahu. Rancak. Jadi tanya dulu. Iyo, rancak nanti itu dia. Biasanya kan lebih berapa sampai kan kayak itu. Iyo. Kalau barisan sikon nak dia. Nandalar masuk. Mau balik 55. Oke. 55. 2 balik. Tambah 10, 22. Tambah 8, 30. 85 dia. Oke, sekarang kita berhenti sebentar di pusat oleh-oleh yang berada di Bungus atau masih daerah Kota Padang. Nah, di sini menjual beberapa oleh-oleh dan cemilan-cemilan yang mungkin bisa teman-teman beli untuk makan di jalan. Karena memang perjalanan kita itu cukup lumayan jauh, jadi kita perlu membeli cemilan atau minuman. Di sini juga tersedia, ya seperti oleh-oleh khas Minang salah satunya.
Ya di sini ada juga kayak keripik cabe yang 88 itu. Itu bisa teman-teman beli di sini. Nah, untuk itu sekarang kita lanjut lagi perjalanan karena memang ini masih jauh, jadi nggak mau buang-buang waktu juga gitu. Let's go. Oke, sekarang kita sedang berada di ekowisata Penyu yang berada di Desa Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di sini kita akan menggali informasi ataupun mengeksplor daerah ini, dan nanti teman saya Ahdi D. Habibdi akan bertanya langsung kepada ketua yang bertanggung jawab di konservasi ini. Nah, untuk itu kita langsung aja kepada rekan saya yang sudah berada di dalam sana untuk bertanya langsung kepada ketuanya. Oke, let's go. Baik, sekarang kita sudah bersama ketua dari Pokmaswas, Laskar Pemuda Peduli Lingkungan, yang juga bertanggung jawab sebagai pengelola tempat ekowisata Penyu. Kita sudah bersama dengan Bang Haritman. Siang Bang. Ya, selamat siang. Baik Bang. Baik, alhamdulillah. Ekowisata Penyu ini sendiri berdiri sejak kapan Bang? Ya, kalau kita bicara soal ekowisata sebenarnya riwayatnya cukup panjang. Heeh. Pertama, kelompok ini berdiri tahun 2013. SK dari Desa Nagari itu tanggal 5 Januari 2013. Cuma 2014 baru kita nanam ketapang, 2015 kita menanam cemara laut dan mangrove. Nah, tahun 2015 itulah mulai kita lakukan kegiatan perlindungan penyu. Jadi awalnya bulan September itu kita relokasi 2 sarang, jumlahnya sekitar 240 butir telur penyu. Kita relokasi, kita tandai, kemudian kita pagar, dan ini kemudian yang berkembang menjadi titik awal kegiatan ekowisata konservasi penyu di Amping Parak. Ya. Dan akhirnya pemerintah, pihak swasta dan sejumlah NGO dari luar negeri tertarik dengan kegiatan perlindungan penyu kita. Kebetulan kita di sini yang mendarat itu ada 3 jenis penyu. Penyu hijau, ya, penyu sisik dan penyu lekang. Namun yang paling dominan itu adalah penyu lekang. Lekang. Ya. Jadi intinya tempat wisata ini awalnya dimulai dari pemuda setempat Bang ya. Pemuda yang peduli lingkungan. Ya. Ya. Baru nanti pemerintah ikut Andil. Berarti semuanya dimulai dari pemuda setempat. Ya. Upaya dari Laskar Pemuda Peduli Lingkungan ini sendiri bagaimana Bang untuk menghimbau masyarakatnya itu? Bentuk kegiatannya apa aja? Jadi kita di sini sering menggelar misalnya kegiatan lomba mewarnai penyu, itu untuk anak-anak. Okay, ya. Kemudian untuk yang dewasa kita gelar lokakarya, kegiatan-kegiatan semacam seminar tapi di tingkat kampung. Kita undang seluruh masyarakat, terutama yang aktivitasnya nelayan. Disampaikan di situ bahwa penyu dilarang diperjualbelikan, kemudian termasuk produk-produk turunannya seperti telur. Dan semenjak kegiatan sosialisasi itu berjalan, kegiatan konservasi penyu berjalan, itu sampai sekarang aktivitas perdagangan telur penyu di kawasan kita sudah berkurang, bahkan sudah hampir hilang lah. Sudah hampir hilang. Ya, hanya ya karena
penjualan telur penyu ini termasuk menggiurkan karena satu butir kabarnya dijual itu sampai seharga 4.000-an satu butir. Satu ekor penyu itu bertelur sampai 120 butir. 120 butir. Ya, artinya lawan kita adalah masyarakat yang beberapa yang sering membandel. Yang bebal. Iya, yang bebal. istilahnya. Melakukan pencarian telur penyu, kemudian menjual telur penyunya secara sembunyi-sembunyi. Bunyi ilegal. Ya, artinya banyak pihak-pihak yang tidak sadar bahwa kondisi penyu itu sekarang sudah diambang punahan, Bang ya. Ya. Oke, di konservasi penyu ini, Bang, tahap-tahap dari pelepasan dari penyu kecil ke dewasa pelepasannya gimana, Bang, tahap-tahapnya? Ya, jadi kawan-kawan kan setiap malam itu melakukan patroli. Ya. Bila musim penyu bertelur, melakukan patroli. Kemudian telur penyu itu kita relokasi ke bak penetasan. Bak penetasan. Kemudian lama menetas itu sekitar 45 hari kalau panas matahari cukup. Oke. Paling lama sekitar 50 hari. 50 hari. Nah, setelah menetas kita ikuti prosedur atau protokol konservasi penyu yang berlaku internasional. Artinya kalau sekarang menetas dia, sekarang juga kita lepas. Oh, cepat, Bang ya? Ya, cepat. Kemudian tidak boleh ditangkar atau tidak boleh dirawat dalam bak atau sebelum dilepas tidak boleh dikasih air. Tujuannya supaya insting liarnya tidak hilang. Nah, lalu ketika dia sempat dapat air, itu biasanya insting liar, kemudian pada saat dimasukkan ke laut, dilepas liarkan ke laut, itu dia anggap bahwa laut itu suasananya masih suasana kolam, sehingga predator mudah menangkap si tukik tadi, penyu. Nah, jadi kalau tidak kita kasih air, kemudian langsung kita lepas, itu biasanya kemampuan berenang itu bisa sampai 7 jam. Sebaiknya melepaskan tukik ini sore hari. Sore sekitar jam 7. Alasannya biasanya anak penyu tadi akan berupaya mengejar sisa cahaya matahari, sehingga dia ada kesempatan untuk berenang sesuai dengan kemampuannya yang 7 jam tadi maksimal dia. Kemudian ada kesempatan untuk bersembunyi dari predator kalau dia dilepas sore hari. Gitu. Oke, yang terakhir, Bang. Ini kan banyak piagam nih, Bang. Boleh sebutin, Bang, piagamnya ini dari mana aja? Ya, kita karena kelompok ini dianggap oleh pemerintah berprestasi, maka beberapa penghargaan kita peroleh. Misalnya dari Kementerian Kelautan itu sudah 2. Pertama dari BPSPL Padang yang gambar penyu itu. Itu hanya penghargaan biasa saya pikir, karena kita sudah ikut berperan aktif dalam kegiatan pelindungan penyu. Kemudian kita tahun 2018 dapat penghargaan Kalpataru dari Gubernur Sumatera Barat. 2019 kita dapat penghargaan sebagai kelompok masyarakat pengawas nomor 1 di Sumatera Barat. Ya, tahun kemarin ya Pak Menteri Kelautan Pak Edi Prabowo memberikan penghargaan juga. Baru ini, Bang? Ya, baru ya. Sebagai juara 1 kelompok masyarakat pengawas tingkat nasional. Nasional, Bang? Ya, nasional. Dan tahun ini juga kita masuk nominator penerima Kalpataru nasional. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat pengumumannya keluar. Dan mudah-mudahan menang, Bang ya. Insya Allah menang ya. Amin. Oke, kayaknya sekian. Terima kasih atas informasinya, Bang. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau merepotkan. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi nanti kami mau keliling-keliling dulu, mau lihat ekowisata penyu ini, mau menyegarkan mata sekaligus mau lihat
panorama dari ekowisata penyu. Oke, Bang. baik. Nanti Terima kasih, bisa Bang. didampingi oleh Pak Hendra, kemudian Pak Supriyadi kalau dia sudah datang Oke. mendampingi di lapangan, karena itu biasanya fasilitator kita di lapangan. Oke. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Sip. Oke, sebelum kita menyeberang ke tempat ekowisata penyu, kita membayar jasa penyeberangan dan kebersihan. Dan di sini kita juga akan didampingi oleh orang yang bertanggung jawab di lapangan untuk memberikan informasi kepada kita selama di seberang sana. Dan untuk menyeberang itu kita dikenakan biaya itu 5.000 per orang, dan itu sudah PP, penyeberangan pulang dan pergi. Nah, untuk itu sekarang kita langsung aja nyebrang. Let's go. Nah, sekarang kita mau nyebrang ke seberang ya guys. Dan ini yang akan memandu kita. Pak, siapa Pak nama Pak? Indra. Pak Indra. Ya, kita akan sama Pak Indra ke seberang sana. Let's go. Nah, sekarang kita sudah mulai menyeberang ke seberang. Di sini pemandangannya indah sekali guys. Jadi kalau kalian mau coba ke sini memang recommended sekali. Karena selain dari kita dapat pemandangan yang bagus, dan kita di sini juga dapat ilmu gitu. Jadi nggak sia-sia lah kalau ke sini. Nah, sekarang kita sudah sampai di seberang guys. Jadi untuk tempat pertama yang kita lihat itu ke konservasi penyu, dan nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Pak Indra. Nah, sekarang kita langsung aja lihat ke dalam. Let's go. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa hal, seperti kita bisa langsung ke pantainya karena di sini dekat dengan pantai, dan kita juga bisa berfoto selfie atau foto ria di sini di dekat pohon pinus, dan kita juga bisa melihat secara langsung konservasi penyu dan wisata mangrove-nya. Nah, untuk itu saksikan terus kami di sini mau ngapain aja. Let's go. Nah, sekarang kita mau lihat ke pantainya guys. Ayo ikutin. Oke, kita sekarang sudah di pantainya. Di sini itu sangat menyenangkan guys. Pantainya itu bersih, nyaman kita ketika berada di sini. Jadi recommended juga buat teman-teman kalau mau datang ke sini, dipersilakan karena memang diperbolehkan ke sini. Nah, inilah tempat penyu mendarat di konservasi penyu Ampimpara sepanjang 2 kilo 800 meter. Yang mendarat di sini ada 3 jenis penyu yang pergi bertelur ke konservasi penyu ini. Yang paling dominan itu adalah lekang. Kemudian ada lagi sisi sudah tuh hijau. Kalau lekang itu umurnya sampai 250 tahun. 250 tahun, hijau pun bisa sampai 250 tahun. Hanya itu yang mendarat di Pantai Penyu Ampimpara ini. Semusim berapa, Bang? Semusim itu yang mendarat rata-rata 365 sarang ke Pantai Penyu ini. Iya. Kadang-kadang ada menurun, kadang-kadang ada meningkat. Dan kalau sekali bertelur berapa
telur yang di Untuk telur penyu itu kita nggak bisa memastikan, itu bisa ada dari 40 sampai 180 bahkan sampai 200 butir satu ekor. Iya. Satu ekor. Musim pendaratan penyu di sini biasanya itu dari bulan November sampai bulan Mei. Itu tergantung dengan tahun Arab. Itu ya dia mundur dah hitungan dari bulan puasa ke belakang 5 bulan sebelum bulan puasa itu udah mulai bertelur telur. Itu musim. Kita sedang berada di area konservasi penyu dan di sini kita bisa melihat langsung bahkan memegang penyu itu sendiri. Dan di sini ada 2 ekor penyu yang jenisnya sama, yaitu penyu lekang. Dan ini sudah berusia sekitar 4,5 tahun. Dan untuk area ini biasanya ada 3 jenis penyu yang hadir di sini biasanya, yaitu penyu lekang, penyu hijau, sama penyu apa tadi? Penyu sisik satu lagi. Namun yang dominan hadir ke sini itu adalah penyu lekang. Dan 2 penyu lekang ini adalah tujuannya adalah untuk konservasi atau penelitian. Nah, sekarang kita akan melihat lagi untuk yang lainnya. Let's go. Oke, sekarang kita sedang berada di kawasan hutan mangrove yang ada di Pantai Penyu. Nah, di sini itu suasananya asik sekali, guys. Karena ya di sini ada pantai, ada danaunya juga. Dan di sini kalau menurut saya itu recommended sekali untuk tempat camping. Karena di sini teman-teman selain camping itu bisa juga memancing juga di sini. Memancing udang, ikan, atau kepiting. Nah, nanti hasil pancingan itu bisa juga diminta untuk dimasakkan di sini karena ada tempat masaknya di sini. Nah, buat teman-teman yang mau camping di sini bisa memilih tempatnya di mana aja. Bukan hanya di area hutan mangrove, tapi di sepanjang Pantai Penyu ini boleh untuk camping karena sebelumnya juga pernah ada yang camping di sini gitu. Dan sudah ada izin juga untuk camping di sini. Oke, sekarang kita sudah kembali lagi ke dermaga tempat kita masuk tadi. Dan tadi kita sudah berkeliling-keliling di Pantai Penyu, di tempat ekowisata penyu. Jadi kita sudah melihat tempat konservasinya, tempat hutan mangrove, dan pantai yang ada di ekowisata penyu. Nah, buat teman-teman yang mau datang ke sini itu sangat direkomendasikan sekali karena di sini menawarkan begitu banyak pesona dan bisa memanjakan mata, serta juga teman-teman bisa camping di sini. Banyak nilai plus yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Lokasinya di Desa Ampiang Parak, Kecamatan Suitera di pesisir selatan. Nah, sekarang selanjutnya kita mau mencoba masakan atau kuliner yang ada di pesisir selatan. Untuk itu ikutin terus channel ini. Let's go. Kitik tidur nggak? Itu kadang itu yang aku, itu yang nila. Itu yang baru. Oke, sekarang kita sudah sampai di destinasi wisata terakhir, yaitu wisata kuliner. Jadi malam hari ini kita mau coba wisata kuliner yang ada di pesisir selatan. Karena pesisir selatan ini adalah daerah laut. Jadi malam hari ini kita mencoba makanan tentunya ya seafood gitu. Jadi sekarang kita pesan menunya seafood di restoran Sari Laut
3N Sago. Jadi itu kita sekarang mau coba makanannya seperti apa rasanya, ikutin aja. Oke, karena sudah selesai makan, maka berakhirlah trip kita kali ini di pesisir selatan. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk pantengin channel Mr. Daye terus ya, karena kita akan selalu menghadirkan tempat-tempat wisata atau keindahan alam yang lebih wah lagi daripada hari ini. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta di-share ke sosial media kalian masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.